Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pemirsa Galeri MQ dimanapun Anda berada, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia, serta anugerahnya, sehingga pada hari ini kita masih bisa menjalankan kewajiban berpuasa di bulan yang penuh berkah ini, yakni bulan Ramadan. Salawat serta salam senantiasa marilah kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan tuntunannya, dengan tuntunan beliau, kita hingga hari ini sebagai umat Islam mampu menjalankan segala perintah dan juga meninggalkan segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Galeri MQ dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang ngabuburit. Apa itu ngabuburit? Kita biasa mengenal istilah ini biasanya di bulan Ramadan, yakni istilah yang bersumber dari bahasa di Jawa Barat, yakni bahasa Sunda, yang bersumber dari sebuah kata awalan nga dan burit. Nga itu adalah merupakan kata sambung atau awalan, burit artinya sore hari. Jadi secara istilah, ngabuburit merupakan mengisi waktu luang di sore hari, khususnya di bulan Ramadan, untuk kemudian mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Dalam ngabuburit setidaknya ada beberapa hal yang tentunya menjadi perhatian kita, karena jangan sampai ketika kita melakukan ngabuburit malah kemudian menjadikan kegiatan yang tidak bermanfaat atau sia-sia belaka. Pemirsa Galeri MQ dimana berada, dalam mengisi ngabuburit yang baik diantaranya kita perlu memperhatikan 3 hal. Yang pertama, kita mengisi ngabuburit dengan mengisinya dengan mengaji Al-Quran. Kenapa seperti itu? Karena kesempatan di bulan Ramadan merupakan kesempatan yang sangat-sangat baik. Kenapa? Karena di bulan inilah bulan di mana Al-Quran pertama kali diturunkan. Al-Quran diturunkan bukan hanya sebagai petunjuk, tapi juga sebagai pembeda dan juga penjelas dari berbagai syariat Islam. Dalam Al-Quran dinyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan merupakan bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Al-Qur'an sebagai petunjuk dan juga pembeda serta penjelasan bagi petunjuk dan juga pembeda-pembeda antara hak dan yang batil. Jadi dengan kita membaca Al-Quran menjelang berbuka puasa, insya Allah kita akan terhindar dari kegiatan-kegiatan yang kiranya kurang baik atau kurang manfaat. Yang kedua, kita mengisi ngabuburit dengan mendatangi majelis ta'lim. Majelis ta'lim ini bisa berupa macam-macam. Mungkin kita mengikutinya di masjid, musola, atau di surau, atau mendatangi majelis kiai yang membacakan kitab. Jadi biasanya dalam tradisi pesantren ada kegiatan pengajian kitab yang tidak biasa dibaca ketika di hari-hari biasanya, namun kemudian menjadi istimewa ketika dibacakan di bulan Ramadan. Kita sebagai santri biasa kita mengenal ngaji kilatan, yakni ngaji yang khusus ada di bulan Ramadan. Biasanya dimulai pada pagi hari atau siang hari, atau kemudian setelah asar hingga kemudian menjelang berbuka. Bahkan juga ada yang kemudian dilanjutkan setelah jamaah sholat taraweh. Pemirsa Galeri MQ di mana berada, dengan mengisinya di majelis taklim, maka selain kita mendapatkan keberkahan dari majelis ilmu tersebut, insya Allah kita akan mendapatkan wawasan-wawasan yang mungkin tidak kita temui dalam kegiatan atau kehidupan di sehari-hari selain bulan Ramadan. Pemirsa Galeri MQ di mana berada, yang ketiga yakni mengisinya dengan mempersiapkan takjil. Nah, di sini
biasanya paling sering kita jumpai bahwasanya kita sebagai umat Islam ketika bulan Ramadan banyak sekali pedagang-pedagang atau kemudian banyak orang-orang menyiapkan buka puasa. Kenapa seperti ini? Karena dalam hadis Rasulullah pernah menyatakan bahwasanya anjuran untuk menyegerakan berbuka atau yang kita sebut dengan takjil. Takjil yakni mempercepat berbuka atau menyegerakan berbuka mengikuti sunnah Rasulullah. Kenapa? Untuk menjadi penjelasan bahwasanya puasa syariat Islam itu bukan 24 jam, melainkan ketika terbitnya fajar hingga kemudian berakhir ketika terbenamnya matahari. Jadi sesibuk apapun kita, kemudian sekarut apapun permasalahan kita, jangan sampai kita melupakan untuk berbuka. Meskipun sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, hanya sekedar air minum dan juga kurma. Pemirsa Galeri MG dimanapun berada, berbicara tentang ngabuburit maka kita berbicara tentang suatu tradisi, suatu budaya. Memang dalam tradisi Islam tidak ada istilah ngabuburit, yang ada hanyalah istilah takjil atau kita mempersiapkan untuk berbuka puasa. Namun tradisi yang baik tentu yang tidak bertentangan dengan syariat maka bisa menjadi suatu hal yang diperbolehkan. Al-'adatu muhakkamah. Bagaimana suatu tradisi bisa menjadi hukum? Tradisi bisa diperbolehkan selama dia tidak diisi dengan hal-hal yang tidak baik atau melanggar syariat Islam. Oleh karena itu, marilah di bulan Ramadan ini, pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita senantiasa mengisinya dengan hal-hal yang baik. Baik itu dengan membaca Al-Quran, mengkaji kitab-kitab, maupun mengkaji ilmu-ilmu yang mungkin pada hari-hari biasanya tidak kita lakukan. Dan yang paling penting, jangan sampai kita melakukan ngabuburit dengan hal-hal yang mungkin kurang baik. Contohnya biasanya kita lihat ada kumpul-kumpul, mungkin ada kemudian balap liar, atau bahkan mungkin kemudian ada asmara senja. Itu yang sering kita temukan di dalam informasi di Indonesia. Mari pemirsa Galeri MG dimanapun berada, marilah kita sempurnakan puasa kita dengan amalan-amalan yang menjadi pendukungnya, sehingga ketika puasa nanti selesai, Ramadan ini usai, kita menjadi muslim yang paripurna, menjadi muslim yang bertakwa, sebagaimana tujuan daripada puasa, yakni supaya kita umat Islam menjadi umat yang bertakwa. Demikian yang bisa saya sampaikan, pemirsa Galeri MG di mana berada. Semoga kita mendapatkan rahmatnya di dalam menuntaskan puasa di bulan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.